para lansia itu ada yang menyampaikan ada yang 3 juta, juga yang diminta lebih dari itu, dan ada paketnya juga nanti untuk badal lempar jumroh segala macam, dan juga terkait dengan tawafnya segala macam. Begitu enaknya para oknum ini memungut biaya. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang belasan juta. Bayangin, bervariasi ya. Orang-orang yang seperti ini kalau disuruh makan babi dia nggak mau cuy. Konon katanya haram gitu loh. Tapi kalau melakukan tindakan yang seperti ini, Allahu Akbar. Ini tentang ibadah haji gitu loh. Tapi ada pungli. Bayangin, Masya Allah guys, sedih banget dong. Ya kalau pungli tidak mengenai tentang ibadah, it's okay lah ya. Tapi ini ibadah, kok tega-teganya gitu loh. Yang dipungli ini para lansia ya, yang lanjut usia gitu, yang mungkin tubuhnya kurang fit untuk menunaikan ibadah. Ini ada punglinya, bayangin. Gak habis pikir aku guys ya, seriusan ini berita, aduh, malu pun ada. Serius gak habis pikir cuy. Ya, jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Jadi apa kabar korang guys ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan tengok di sini guys. Nah ini ya, pungli jemaah haji lansia ya. Kok bisa gitu loh? Ya, link ada di description. Ini daripada Sindo News ya. Ini TV loh cuy ya. Jadi bukan bukan biasa-biasa cuy berita ini ya. Jadi link ada di deskripsi. Jom kita layan. Bismillah, kita gali informasinya. Safari Wukuf yang merupakan layanan dari pemerintah Indonesia kepada jemaah haji Indonesia, ternyata kedapatan ada pungutan liar. Yang lebih miris, pungli juga diduga ditemukan dalam ibadah badal haji saat menggantikan orang meninggal. Kita akan membahas pungli safari wukuf dan badal haji ini bersama tenaga ahli Wakil Kepala BP Haji Rahmat Tri Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang menuju sore waktu Saudi Arabia. Ini Bapak Pak Rahmat, di Arab, kami tadi barusan mendapat informasi dalam bisa dibilang sidak ya dari Pak Daniel Anzar. Kadang-kadang kepikiran kok ya ada yang tega gitu yang melakukan hal seperti itu gitu. Tapi sebelum ke modusnya gitu Pak Rahmat, awalnya ini apakah hanya sidak biasa bertanya kepada jemaah, kemudian jemaah bercerita dan dikagetkan dengan informasi ini, atau justru ada laporan bahwa memang ada dugaan dari awal pungli-pungli seperti ini Pak Rahmat? Sini bener-bener sumpah guys, gak habis Pak Rahmat, pikir bisa dilanjutkan Pak Rahmat? Ini kalau nggak ada sidak mungkin nggak ketahuan guys. Baik, kami masih terkendala dengan sinyal. Kami akan coba perbaiki lagi sinyalnya pemirsa. Kami kembali sedikit mereview ya apa yang didapatkan oleh Daniel Anzar. Kita sapa lagi Pak Rahmat, bisa dilanjutkan Pak Rahmat? Halo. Ya, silakan Pak Rahmat. Ke Arab Saudi. Silakan Ya, Pak. Jadi terdengar ya Pak ya? Terdengar. Silakan Pak. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan program layanan safari wukuf itu sudah ada sejak tahun 2023. Setiap tahun program layanan safari wukuf sudah tersedia khusus untuk para lansia dan para jamaah yang mempunyai risiko tinggi. Kemarin tepatnya siang hari kami bersama Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Bapak Dr. Daniel Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan dan juga sidak terkait dengan layanan yang ada di hotel transit yang ada di Musdalifah, dekat Musdalifah yang ada di Azizia, yang menampung para jamaah-jamaah lansia dan juga resiko tinggi. Dari situlah pada akhirnya kami lakukan banyak diskusi dengan para jamaah di sana dan mendapatkan laporan, mendapatkan informasi dari beberapa jamaah adanya oknum-oknum yang meminta bahkan sudah memberikan para jamaah tersebut untuk dilakukannya layanan safari wukuf. Padahal layanan safari wukuf itu udah gratis. Dan hampir setiap tahun sejak tahun 2023 sudah ada layanan tersebut dan diberikan secara gratis untuk para jamaah lansia dan juga para jamaah risiko tinggi. Nah ini yang menjadi problem bagi kita, dan setelah itu dari instruksi Bapak Wakil Kepala Badan, kami langsung lakukan koordinasi dan membuat konfirmasi-konfirmasi kepada pihak terkait.
Pak Ramaf itu oknum mana Pak Rahmat sebenarnya Pak? Nah bener, harus Apakah diceritakan diselidiki. dari siapa begitu yang menarik uang itu? Ya, terkait dengan hal itu, setelah kami konfirmasi kepada para jamaah tersebut, oknum-oknum yang meminta uang atau meminta pungutan-pungutan tersebut untuk mendapatkan layanan safari wukuf, itu kami mendapat informasi dari oknum-oknum dari KBIH. Nah, saat ini kami terus lakukan tabayun dan juga konfirmasi atas laporan-laporan tersebut kepada KBIH yang memang sudah disebut dari para jamaah yang memberikan laporan kepada kami. Jadi cerita dari korban gitu Pak, dari jemaah ini, oknum KBIH ini meminta pungutannya itu tujuannya untuk apa Pak? Apakah registrasi kah atau transportasi kah atau apa Pak? Ya, agar mendapatkan para jamaah lansia ini, yang resti ini, resiko tinggi ini, agar mendapatkan layanan safari wukuf. Nah, jadi itu yang disampaikan para jamaah itu kepada kami, untuk mendapatkan layanan safari wukuf, mereka harus membayar kepada oknum-oknum tersebut agar mendapatkan layanan safari wukuf. Padahal layanan safari wukuf itu gratis, sudah disediakan oleh negara, oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah lansia dan risiko tinggi. Berarti sebenarnya kalau mau diperiksa lah, katakan begitu Pak Rahmat, ya sebenarnya bisa ya Pak ya, karena kan yang melakukan perjalanan layanan wukuf ini kan juga bisa dideteksi ya oleh pemerintah ya. Betul, sangat bisa. Kami terus lakukan upaya konfirmasi dan juga penyusutan. Kami usut secara tuntas oknum-oknum tersebut, dan saat ini tim sudah bergerak untuk melakukan konfirmasi terhadap oknum KBIH tersebut. Baik, nominalnya Pak Rahmat, kalau yang diceritakan atau dijelaskan oleh para jemaah ini, kisaran berapa Pak yang diminta? Variasi dari beberapa jamaah yang kami temui dari lantai 6, lantai 7, lantai 11 itu di hotel transit tersebut variasi Mas. Ada yang menyampaikan para lansia itu, ada yang menyampaikan ada yang 3 juta untuk mendapatkan layanan safari wukuf. Astagfirullah. 3 juta untuk layanan safari wukuf. Tapi ada juga yang diminta lebih dari itu untuk mendapatkan layanan safari wukuf, dan ada paketnya juga nanti untuk badal lempar jumroh segala macam, dan juga terkait dengan tawafnya segala macam. Nah, itu yang bagi kami terus telusuri dan juga kami koordinasikan kepada pihak-pihak terkait dan pihak berwenang. Kalaupun ada penyelenggara negara, bahkan kalau yang dilakukan hal-hal seperti itu akan kami tindak secara tegas. Dan terkait dengan oknum-oknum KBIH itu juga kami terus telusuri dan kami lakukan proses tabayun, ya, proses konfirmasi. Nanti akan kami segera tindak lanjuti laporan-laporan dari para jamaah lansia tersebut. Sedikit Guys, ini harus segera ditangani ya, diadili, maksudnya ditangkap lah siapa oknum-oknumnya. Kan udah jelas nih, dari lantai 6 sampai berapa lantai tadi udah di interview gitu ya, untuk para korban lansia ini. Dan itu bervariasi cuy. Kok bisa, kok tega, apa nggak takut dosa cuy. Ini tentang ibadah haji tapi kok tega banget guys. Udah tutup mata, tutup telinga apa ya, tentang pungli seperti ini. Apakah halal baginya cuy? Gila seriusan ya, ini harus benar-benar ditindaklanjuti lah. Jadi masyarakat ini percaya gitu loh dengan pengurusan yang mantul, yang mantap gitu ya. Seperti jiran kita yang berkali-kali dapat awards, tapi kita bermacam-macam masalah didapati cuy. Tak habis pikir aku seriusan. saya simpulkan berarti jemaah lansia yang di tayangan tadi barusan kita lihat itu dengan usia yang sepuh ya Pak ya, diminta uang 3 juta rupiah lebih untuk layanan safari wukuf. Padahal gratis. Betul. Baik. Betul, sangat sepuh Mas. Keadaannya juga sangat memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan. Umur lebih daripada 70 tahunan, bahkan punya penyakit-penyakit yang memang cukup sangat memprihatinkan. Dan bahkan terkait dengan uang-uang tersebut, para jamaah ini kan berangkat ke sini, ke haji ini kan butuh pengorbanan, sangat berkorban, bahkan menjual
tanah, Betul, ya kan, Pak. menjual kendaraan, tetapi ada pungli-pungli seperti ini. Kami dari BP Haji Sakit, akan lakukan penertiban dan penindakan tegas kalau ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut. Betul. Pak Rahmat, kami mendengar juga, benarkah ada pungli lain untuk jemaah yang menjadi meninggal dunia masih diambil punglinya dalam badal ibadah, betul Pak itu Pak? Ya, kami juga kemarin sempat mendapatkan laporan terkait dengan hal tersebut. Maka oleh karena itu dari pihak kami BP Haji itu terus lakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait yang kebetulan personil-personil yang di BP Haji ini banyak yang terlibat di dalam pelayanan terhadap safari wukuf lansia ini. Maka oleh karena itu kami concern betul. Kenapa? Karena komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji, wabil khusus kepada para lansia dan juga para jamaah risiko tinggi. Kalau misalkan sebuah proses-proses yang memang ada aturan-aturannya begitu, yang ada sanksi tegasnya gitu ya, itu pasti aturan ditegakkan. Tapi ini kan hubungannya dengan hablum minallah ya Pak Rahmat ya. Maksudnya tuh bagaimana tega proses gitu? pengawasannya Pak? Ini karena ini dananya kan sangat besar gitu Pak Rahmat ya. Sehingga ternyata ada juga oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, ada pungli juga gitu Pak. Ini gimana Pak Pak? Ya, keterlibatan BP Haji dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan haji tahun ini, wabil khusus terhadap pelayanan safari wukuf lansia, mulai dari personil. Kami melibatkan personil dari pengendalian, kepala bidang safari wukuf lansia atau dalam bidang pelayanan lansia, sampai pelaksana teknis, di mana kurang lebih ada 100 petugas yang melakukan pelayanan terhadap layanan safari wukuf lansia tersebut, yang terdiri dari dokter, tenaga medis, pembimbing ibadah, dan juga para pelaksana teknis. Nah, oleh karena itu dari pengawasan tersebut, kami juga nanti akan lakukan penelusuran lebih lanjut terhadap laporan-laporan terkait dengan pungli-pungli tersebut, dan kami juga akan koordinasi kepada pihak Kementerian Agama untuk segera melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum-oknum KBIH yang nantinya kalau setelah dari hasil tabayun dan hasil konfirmasi dan penelusuran kita, hasil penyelidikan kita, hasil dari konfirmasi kita terbukti ada pungutan tersebut, kami mendesak agar segera melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum-oknum tersebut, baik tindakan secara sanksi administratif, sanksi teguran, maupun sampai sanksi pencabutan izin cabut terhadap aja lah izinnya Pak. oknum-oknum KBIH tersebut. Ini udah melampau. Tapi kalau ada terbukti unsur pidananya di dalam peristiwa hukum tersebut, maka segera diselesaikan secara hukum. Gitu Mas. Ini kan Pak Rahmat diterima informasinya ketika datang bertemu jemaah dan mendengar informasi dari jemaah tersebut ya, jemaah lansia kita di sana. Kalau dari mungkin bisa dibilang analisa ataupun juga menyimak dari cerita dari jemaah yang ada di sana, kira-kira apakah ini baru sekarang terjadi atau dugaannya, khawatirnya ini sebenarnya juga sudah berjalan, ibaratnya secara nggak sadar tuh udah jadi budaya gitu Pak Rahmat? Ya, itulah pada akhirnya Badan Penyelenggara Haji itu lahir dan juga menjadi amanah dari Presiden Pak Prabowo Subianto agar ke depan penyelenggaraan haji ini bebas dari pungli, penyelenggaraan haji ini penuh dengan kredibilitas, ya, penuh dengan akuntabilitas dan transparansi, agar semua pihak itu dapat mengawasi dan juga outputnya pelayanan haji ke depan lebih baik, lebih prima, dan juga semuanya berikan yang terbaik untuk para jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu kami terus lakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar ke depan tidak ada lagi pungli-pungli, tidak ada lagi tindakan-tindakan yang merugikan jamaah haji Indonesia. Pak Rahmat dan juga pemirsa, kita bersama akan menyimak lagi ya pernyataan Wakil Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak berikut ini. Nah, ini beliau Jadi, yang sidak guys ya. Apabila ada oknum-oknum misalnya terkait dengan meminta pungutan, misalnya nih mbah-mbah ini, beliau ini Mbah Tamsir dari Rembang.
Mbah Tamsir ini dipungut untuk membayar safari wukuf karena beliau lansia, punya keterbatasan, tidak mungkin bisa berkegiatan ketika wukuf, maka beliau disafarikan oleh petugas, oleh teman-teman Pak Supianto dan kawan-kawan ini, dibawa pakai bis dan itu gratis. Jadi kalau ada jamaah yang dipungut untuk bayar safari wukuf, itu berbohong, itu penipuan. Kenapa? Karena gratis. Kemudian ini mbah-mbah ini contohnya, setelah safari wukuf, kemudian nanti murur, kemudian di Mina ditanazulkan langsung kembali ke transit, kemudian dibadalkan proses lontarnya, termasuk tawaf ifadohnya itu dibadalkan. Jadi sudah sah, Mbak. Dan itu nggak ada sama sekali dipungut biaya. Jadi model-model tindakan-tindakan rente seperti ini. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Rahmat. Tadi disampaikan oleh Pak Dhanil ya, ini bahwa kegiatan atau safari wukuf itu gratis, tidak dipungut biaya. Apakah mungkin oknum ini memungut biayanya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembayaran untuk kebutuhan pribadinya, misalkan untuk mungkin bahan bakar transportasinya misalnya, atau mungkin makanan mereka bersama, mungkin seperti itu, atau sebenarnya itu semua sudah disiapkan anggarannya dari pemerintah, Pak? Ya, jadi yang terkait tadi itu Mbah Tamsir, itu saya ada di lokasi tersebut bersama Pak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Pak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Itu memang memberikan penyaksian atau memberikan laporan kepada kami secara gamblang yang tadi kami sampaikan terkait dengan pungutan dari oknum-oknum KBIH tersebut. Jadi kalau itu digunakan untuk apa, saya kira nanti kami juga akan lakukan penelusuran secara khusus terkait dengan penggunaan dana-dana tersebut untuk apa. Tetapi untuk pelayanan ya, jamaah itu berangkat dari sektor-sektor, dari hotel-hotel untuk diberangkatkan ke transit, hotel transit, itu semuanya free, semuanya gratis, tidak ada pungutan-pungutan dari pemerintah. Maka oleh karena itu saya juga menyesalkan adanya kejadian-kejadian pungli seperti ini. Ya, karena semua sudah dijamin, semua sudah diberikan kepastian bahwa layanan safari wukuf ini adalah pelayanan yang diberikan khusus bagi para lansia dan para jamaah risiko tinggi agar bisa tetap menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya. Baik, Pak Rahmat, terakhir ini kami mendapat pertanyaan juga dari warga yang keluarganya sedang beribadah haji juga. Apakah ada hotline pengaduan atau posko pengawasan khusus jika ditemukan ternyata jemaah mengalami hal tersebut, Pak Rahmat? Oke, jadi saya himbau kepada para jamaah haji Indonesia, kalau ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan ada oknum-oknum yang meminta pungutan-pungutan untuk biaya-biaya lebih, saya mohon kepada para jamaah, jangan takut, jangan khawatir, laporkan. Kami dari pemerintah akan melakukan tindakan secara tegas kepada oknum-oknum tersebut. Maka oleh karena itu, kepada para jamaah haji atau keluarga jamaah haji, ada hal-hal yang perlu dilaporkan bisa melalui hotline. Hotline itu ada di layanan jamaah haji Indonesia yang ada di Saudi, plus 966 50 350 0017. Atau WhatsApp call center ya, kita juga ada di Kementerian Agama dan BP Haji ada command centernya, ada Hajj command centernya itu di 0821 21 566 566. Untuk aplikasinya ada aplikasi Kawal Haji. Maka oleh karena itu sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang saat ini ada di Saudi Arabia yang melakukan ibadah haji, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Laporkan jika ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai aturan dan oknum-oknum yang meminta pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Insya Allah kami akan lakukan tindakan secara tegas untuk menertibkan. Dan ke depan kami berkomitmen dari BP Haji menghadirkan layanan haji yang transparan, akuntabilitas, dan juga memberikan pelayanan terprima bagi para jamaah haji Indonesia. Baik, Pak Rahmat.
Oke guys ya, ini janjinya dia akan memberikan layanan yang prima, yang terbaik guys ya. Semoga aja terrealisasikan ya. Ya ini tentang oknum-oknum guys ya. Sebab oknum-oknum ini kadang tak mikir panjang cuy ya. Di mana ini tentang ibadah loh. Ya kok tega-teganya. Kalau laporan seperti apa, sebab ini lansia ya, dia tidak paham tentang aplikasi yang diberikan tadi, juga tidak paham untuk mengadu kemana. Ini kalau ada sidak aja baru ketahuan. Kalau nggak ada sidak gimana cuy? Ya bayangin nih, ngumpulin uang sedikit demi sedikit ya, sebab pengorbanan perjuangan untuk melaksanakan ibadah haji ini kan bukan kaleng-kaleng bro. Ini perjalanan yang cukup panjang banget gitu loh. Tapi setelah sampai di sana, begitu enaknya para oknum ini memungut biaya. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang belasan juta. Bayangin, bervariasi. Ya, orang-orang yang seperti ini kalau disuruh makan babi, dia nggak mau cuy. Konon katanya haram gitu loh. Tapi kalau melakukan tindakan yang seperti ini, Allahu Akbar guys ya. Sedih banget loh ya, sedih banget. Kok tega-teganya, nanti uangnya dikemenain guys, mau dibawa pulang untuk makan, kasih makan keluarganya. Bahaya dong. Yang ngeri banget nih. Gak takut azab apa cuy? Yang dibohongin pula, yang dipungli pula orang-orang lansia. Ya. Orang tua kalian nampak kan guys? Ya, begitu sepuh-sepuh ya. Ini program haji harusnya ini guys ya. Untuk yang udah 1 kali haji ya, untuk yang kedua kalinya di stop dulu ya. Izinkan orang-orang yang baru nak menunaikan haji, dan umur batas maksimum itu harus ada, biar tidak terjadi hal seperti ini. Sebab kebanyakan nih orang-orang sepuh yang pergi guys, sebab dia menunggunya terlampau lama banget kalau di Indonesia. Jadi semoga bisa dievaluasi lagi dan diatur kembali ya, at least tuh belajar gitu loh ya dengan tabung haji ya. Sebab tabung haji sukses banget gitu loh. Nomor 1 terbaik di dunia. Wow, tahniah guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa tentang fenomena ini guys ya? Berikan komenan terbaik Anda. Dan ya, aku nggak habis pikir cuy, seriusan. Pening kepala guys ya. Ada aja di sektor manapun itu loh, itu ada punglinya guys. Wow, miris banget guys ya. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Semoga tidak ada lagi hal-hal semacam ini terjadi guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.